Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Al-Khairiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 6, kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Resiko dengan dosen pengampu Bapak Haji Aris Subranta, SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, MK Manajemen Resiko, dengan tema pengertian resiko dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab pengelolaan resiko, penetapan kebijakan, hubungan manajemen risiko dengan fungsi lain objektif manajemen risiko. Dengan saya Intan Solasia. Dengan saya Doni Safirman. Dengan saya Anda Diana. Ya, jadi kami akan membahas untuk yang lebih lanjut ya. Pembahasan di sini ada pengertian resiko dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab pengelolaan resiko, penetapan kebijakan, hubungan manajemen, resiko dengan fungsi lain, objektif manajemen resiko. Pengertian resiko dan tanggung jawab resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa atau kondisi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi atau individu. Risiko bisa bersifat finansial, operasional, strategis, atau kepatuhan. Selanjutnya di sini ada tanggung jawab dalam pengelolaan resiko, melibatkan semua pihak dalam organisasi, terutama manajemen puncak, manajemen resiko, karyawan, dewan direksi. Dari macam-macam tadi, di sini ada pengertiannya. Nah, di sini ada pengertian manajemen puncak, yaitu menetapkan kebijakan dan arah strategis dalam pengelolaan resiko. Lanjut, yaitu ada manajer resiko, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi mitigasi risiko. Selanjutnya ada karyawan, yaitu menerapkan kebijakan risiko dalam operasional sehari-hari. Dan yang terakhir ada dewan direksi, yaitu mengawasi efektivitas manajemen risiko. Selanjutnya, tanggung jawab pengelolaan risiko dalam penetapan kebijakan. Tanggung jawab pengelolaan risiko meliputi identifikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, evaluasi dan pengukuran risiko untuk menentukan dampak dan probabilitasnya, penerapan strategi mitigasi seperti pencegahan, pengurangan, atau transfer risiko, pemantauan dan pelaporan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, hubungan manajemen risiko dengan fungsi lain dalam organisasi. Manajemen risiko berhubungan erat dengan berbagai fungsi dalam organisasi seperti keuangan, yaitu mengelola risiko keuangan seperti fluktuasi mata uang, kredit, dan investasi. Operasional, menghindari gangguan dalam proses bisnis yang bisa menyebabkan kerugian. Sumber daya manusia, yaitu mengurangi risiko terkait tenaga kerja seperti keselamatan kerja atau kepatuhan hukum. Hukum dan kepatuhan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi untuk menghindari sanksi hukum. Teknologi informasi, yaitu mengelola risiko siber dan perlindungan data. Selanjutnya ada objektif manajemen risiko. Tujuan utama manajemen risiko adalah melindungi aset organisasi dari kerugian finansial atau reputasi, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dengan pemahaman risiko yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional dengan memitigasi risiko yang dapat menghambat proses bisnis, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan menghindari potensi pada denda atau sanksi, menjamin kesinambungan bisnis dengan mempersiapkan strategi pemulihan jika terjadi gangguan. Yang terakhir
ada dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, organisasi dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian dan memastikan pencapaian tujuan strategisnya. Jadi kesimpulannya adalah pengelolaan risiko yang efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang tanggung jawab, kebijakan, integrasi dengan fungsi lain, dan tujuan manajemen risiko. Dengan pengelolaan risiko yang baik, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Sekian dari presentasi kami untuk materi ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.